Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Kabid Bimas Hindu Provinsi Lampung, serta umat sedharma dimanapun berada. Rasa angayu bahagia marilah kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita masih dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan wacana singkat dengan tema hidup sehat di masa pandemi dengan konsep Ayurveda. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Niketut Putriani. Saya salah satu penyuluh non-PNS di wilayah Kabupaten Mesuji. Hal yang mendasari saya mengangkat tema ini adalah karena saya melihat saat ini umat manusia begitu antusias untuk menjalani hidup sehat karena rasa takut akan sebaran dari COVID-19. Untuk itu, saya ingin mengulas sedikit mengenai Ayurveda yang merupakan sistem pengobatan Hindu yang bersumber dari Weda. Umat sedharma yang berbahagia, Ayurveda merupakan sistem pengobatan holistik yang berkembang di India sejak 500 tahun silam. Dan saat ini, Ayurveda telah dikenal secara mendunia dan sangat berkembang di zaman modern ini. Bahkan telah diterapkan dalam berbagai cabang kedokteran pada umumnya. Ayurveda adalah kitab suci yang merupakan bagian dari Weda Smrti dan termasuk ke dalam kelompok Upaveda, di mana istilah Ayurveda itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari dua suku kata, yaitu Ayur berarti hidup atau kehidupan, dan Veda berarti pengetahuan. Sehingga Ayurveda dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang aspek kehidupan, atau bisa disebut juga pengetahuan tentang cara hidup sehat berdasarkan Veda. Ayurveda ini adalah kitab kedokteran Hindu yang bersifat universal. Siapapun dapat mempelajarinya, siapapun dapat mempraktekannya. Konsep dasar pengobatan Ayurveda adalah mengajak manusia untuk hidup sehat melalui praktek khusus, menerapkan pola makan, dan gaya hidup sehat. Karena kesehatan dapat dicapai bila ada keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka akan timbul kebalikan dari efek kesehatan itu, yaitu suatu penyakit. Syarat utama seseorang mencapai kebahagiaan keharmonisan adalah kesehatan yang seimbang secara jasmani, rohani, dan spiritual. Umat sedharma yang berbahagia, konsep sehat dalam Ayurveda sama dengan konsep sehat menurut WHO, World Health Organization, di mana sehat adalah kondisi yang lengkap seimbang, meliputi sehat fisik, mental, spiritual, sosial. Jadi antara Ayurveda dan WHO terdapat persamaan pemahaman kesehatan, yaitu sehat adalah kondisi optimal dari faktor fisik, stula sarira, mental spiritual, suksma sarira, dan sosial, hitayu.
Untuk mendapatkan sebuah kesehatan yang baik, kita perlu mengenali tubuh dan elemen-elemen di dalamnya. Karena diperlukan suatu keseimbangan dari unsur-unsur pembentuk tubuh itu sendiri. Umat sedharma yang saya banggakan, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur pembentuk badan manusia. Kelima unsur tersebut adalah pertiwi, unsur padat atau tanah, apah, unsur cair, teja, unsur panas, bayu, udara, dan eter adalah energi. Manusia dalam pandangan Hindu terbentuk dari kelima unsur tersebut. Kemudian kelima unsur atau elemen itu bersatu di tubuh, lalu membentuk yang disebut dengan Tridosa dalam Ayurveda. Tridosa adalah 3 energi yang harus dijaga keseimbangannya untuk mencapai keharmonisan. Kata dosa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata dus, memiliki arti yang berubah. Tridosa merupakan teori yang paling terkenal dalam ajaran Ayurveda ini. Ketiga dosa tersebut adalah yang pertama Vata atau Wata. Wata ini ialah elemen angkasa dan udara. Dalam diri manusia, elemen ini mengatur jalur pernapasan, aliran darah, fungsi jantung, pikiran, serta kemampuan tubuh mengeluarkan racun dari usus. Hal yang dapat mengganggu keseimbangan Vata ini adalah sering begadang, ketakutan yang berlebihan, mengkonsumsi makanan dengan terburu-buru atau cepat, tergesa-gesa. Hal itu yang dapat mengganggu keseimbangan elemen Vata ini. Kemudian yang kedua adalah Pitta. Pitta adalah elemen api dan air dalam diri manusia. Elemen ini mengelola beberapa hormon yang berhubungan dengan nafsu makan, pencernaan, serta metabolisme tubuh. Kondisi kelelahan, berada di suhu udara yang tinggi, atau mengkonsumsi makanan pedas dan asam yang berlebihan, hal itu yang dapat mengganggu keseimbangan Pitta. Kemudian yang ketiga adalah Kapha. Kapha ialah elemen tanah dan air. Elemen ini berperan mengatur berat badan, pertumbuhan otot, sistem kekebalan tubuh, serta kekuatan dan stabilitas tubuh. Hal yang mengganggu keseimbangan Kapha ini ketika kita makan setelah perut kenyang, perut terasa penuh, perut sudah tidak membutuhkan makanan, tetapi nafsu untuk makan berlebih sehingga dalam kondisi kenyang kita tetap makan. Itu suatu masalah. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan asin, ini yang akan juga mengganggu keseimbangan Kapha. Nah, ketiga energi ini atau disebut dengan tridosa ini harus dalam kondisi seimbang. Untuk itu kita perlu memahami ketiga energi yang ada di dalam tubuh kita. Dengan memahami ketiga jenis dosa atau energi ini, maka kita akan mengetahui masalah-masalah kesehatan yang mungkin akan terjadi pada tubuh kita. Ketidakseimbangan antara ketiga energi ini merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan. Umat sedharma yang saya banggakan, praktek Ayurveda pada umumnya dapat kita jalani dengan beberapa metode, dan
bisa dengan mudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lakukan dengan meditasi di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-hari kita. Kita luangkan waktu untuk bermeditasi. Meditasi itu salah satu cara memberikan makanan pada jiwa kita. Jiwa kita juga membutuhkan asupan nutrisi makanan dengan cara bermeditasi. Dengan meditasi, seluruh sel syaraf kita akan menjadi rileks dan kita akan terhindar dari kondisi stres. Selain meditasi, yoga ini adalah salah satu gerakan atau olah tubuh yang mampu menyehatkan tubuh, jiwa, dan pikiran. Bahkan yoga ini sekarang menjadi begitu populer. Semua orang ingin bisa melaksanakan yoga. Selain itu, mengatur pola makan, perawatan tubuh. Di dalam Ayurveda juga ada ajaran untuk massage atau pemijatan, aromaterapi, latihan pernafasan, pranayam. Ini juga sangat penting dilakukan. Kemudian diet vitamin dan mineral. Diet vitamin dan mineral ini memberikan asupan pada tubuh agar sel-sel di dalam tubuh ini tidak kekurangan dan tidak mengalami dehidrasi. Ada juga peregangan serta beberapa metode-metode lain itu diajarkan di dalam Ayurveda. Perawatan-perawatan ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dan menyeimbangkan energi atau dosa di dalam tubuh manusia. Umat sedharma, Ayurveda adalah metode pengobatan yang bisa kita terapkan dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Menerapkan Ayurveda dalam keseharian adalah sesuatu yang sangat mudah bila didasari dengan niat untuk hidup sehat. Setelah mengenali tubuh, seseorang akan memiliki keinginan yang positif, pikiran yang positif, dan tindakannya pun akan positif. Dan perlu kita menerapkan apa yang diajarkan di dalam Ayurveda. Dengan begitu, mulai ada niat untuk memprogramkan hal-hal yang ideal yang diperlukan tubuh, seperti ideal beristirahat, ideal makan, dan seluruh hal yang memang ideal untuk tubuh. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu yang bisa kita rencanakan sehingga tubuh dia mendapatkan porsi-porsi yang sebenarnya untuk tubuh itu sendiri. Disiplin dalam mempelajari ilmu pengobatan Ayurveda bisa membuat setiap orang terhindar dari paparan virus corona. Mengapa demikian? Karena virus dalam tubuh bisa berkembang biak jika terjadi ketidakseimbangan dari berbagai aspek dalam tubuh ini. Kalau sudah tidak seimbang, maka bagaimana imunitas kita bisa terbentuk? Apabila imunitas kita lemah, di sanalah virus dengan mudah menyerang. Nah, Ayurveda inilah yang mengajarkan kita tentang bagaimana membuat tubuh menjadi kuat dan tangguh, bahkan sangat kebal dari segala ancaman virus. Umat sedharma, dengan mempelajari metode pengobatan Ayurveda, kita tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi
kita juga dapat mencegah resiko penyakit yang muncul di kemudian hari yang berakibat dari ketidakseimbangan energi dalam tubuh. Selain itu, bila disiplin-disiplin yang diajarkan dalam Ayurveda kita pahami, kita terapkan, dan kita juga bisa berbagi kepada orang-orang terdekat. Dengan begitu kita juga termasuk melakukan yatnya, karena pengetahuan kesehatan yang kita miliki tidak hanya untuk kita sendiri, kita juga membantu banyak orang untuk hidup lebih sehat dan bebas dari penyakit. Umat sedharma yang berbahagia, dengan mempelajari dan memahami konsep pengajaran dalam Ayurveda serta menerapkan apa yang diajarkan dalam Ayurveda, maka kita akan mampu mencapai tujuan hidup yang diharapkan. Karena tujuan umum dari isi kitab Ayurveda adalah sejalan dengan 4 prinsip tujuan hidup dalam agama Hindu, yaitu Catur Purusa Artha yang terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Karena dengan keseimbangan pola hidup sehat akan memudahkan kita dalam mencapai artha dan kama dengan berpedoman pada dharma, sehingga kelak kebahagiaan sejati dapat kita capai, yaitu moksa. Umat sedharma yang saya banggakan, dapat saya simpulkan bahwa konsep Ayurveda sudah sepatutnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hidup di zaman yang serba canggih ini sulit rasanya untuk memiliki kondisi yang benar-benar sehat dan seimbang. Terlebih lagi di masa pandemi ini. Saat wabah atau COVID-19 meraja di muka bumi, kita sudah seharusnya memiliki senjata untuk melawan si COVID ini. Senjata itu berupa keseimbangan pada unsur atau elemen pembentuk tubuh yang tersusun ke dalam 3 energi tubuh yang disebut tridosa, yaitu Vata, Pitta, dan Kapha. Ketiga dosa ini seimbang, maka imunitas tubuh terbentuk dengan baik, dan sehat yang kita dapatkan adalah kesehatan yang holistik, yaitu sehat dalam tubuh, pikiran, jiwa, dan sosial spiritual. Dengan konsep Ayurveda, kita bentuk gaya hidup baru dengan mengutamakan keseimbangan antara jasmani, rohani, dan spiritual, sehingga kesehatan selalu menyertai kita dalam menjalankan 4 prinsip tujuan hidup, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Selain itu, dalam menjalani kehidupan di masa new normal, di tengah-tengah pandemi, kita juga harus selalu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kontak fisik seperti bersalaman, menghindari kerumunan, mengenakan masker saat keluar rumah, dan rajin cuci tangan. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, hal itu juga merupakan salah satu wujud bakti kita kepada catur guru, karena dalam agama Hindu mengajarkan kita untuk berbakti kepada catur guru. Salah satunya adalah guru wisesa, yaitu pemerintah. Jadi sudah seharusnya kita bisa menerapkan, menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan di masa pandemi ini. Marilah mulai sekarang kita jalani pola hidup sehat, pola hidup seimbang, apalagi kita sudah memiliki tuntunan yang berasal dari kitab suci kita, agama Hindu. Marilah kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf bila masih jauh dari kesempurnaan, karena saya insan biasa yang tak luput dari kesalahan. Sebelum saya akhiri, mari bersama-sama kita lantunkan sloka dari Brihadaranyaka Upanishad. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua menikmati kesehatan yang baik. Semoga semua mendapat keberuntungan. Semoga tidak ada mengalami kesedihan. Semoga damai di mana-mana, damai dalam hati, damai dalam pikiran, damai dalam jiwa. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.